Kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri adalah hal yang paling memalukan dan hina. Itu adalah salah satu kata populer dari Plato. Apa maksudnya? Bayangkan kamu sedang berada di sebuah arena pertarungan, tetapi bukan pertarungan fisik melainkan pertarungan batin. Di sini, lawan terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Saat Plato mengatakan, kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri, dia mengajak kita untuk merenungkan betapa sulitnya menguasai pikiran, emosi, dan keinginan kita. Menaklukkan diri sendiri berarti mampu mengatasi rasa takut, mengendalikan emosi negatif, dan mengambil tindakan meski ada banyak alasan untuk menyerah. Kemudian Plato melanjutkan dengan pernyataan yang cukup tajam. Menaklukkan diri sendiri adalah hal yang paling memalukan dan hina. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi mari kita renungkan. Ketika kita gagal untuk mengendalikan diri, misalnya, saat kita menyerah pada kebiasaan buruk, atau membiarkan ketakutan menguasai kita, kita merasa malu. Rasa malu ini muncul karena kita tahu potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita. Sekarang coba bayangkan. Apa yang terjadi jika kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri? Kamu akan merasakan kekuatan luar biasa dan kebanggaan yang tidak tergantikan. Kamu akan menjadi pemenang sejati dalam hidupmu sendiri. Siapa sih sebenarnya Plato itu? Dan apa pengaruhnya untuk kehidupan kita saat ini? Plato lahir sekitar 428–348 sebelum Masehi di Athena, dan dia adalah murid dari Sokrates dan pendiri akademi, institusi pendidikan pertama di dunia barat. Dengan banyak karya tulisnya, termasuk Republik dan Phaedrus, Plato mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang realitas dan moralitas. Tapi yang menarik adalah, Plato bukan hanya meneruskan tradisi berpikir kritis yang dimulai oleh Sokrates, dia juga mengembangkannya dengan cara yang sangat khas. Plato melalui banyak karya filsafatnya, terutama dalam bentuk dialog, selalu mengajak kita untuk mencari kebenaran sejati. Plato juga bukan hanya seorang pemikir besar, tapi juga seorang yang selalu mempertanyakan dan mengkritik apa yang ada di sekitarnya. Tapi bagaimana sih Plato menunjukkan sikap kritisnya? Salah satunya adalah dengan mengkritik dunia nyata yang menurutnya hanya sebatas bayangan atau pantulan dari kebenaran yang lebih tinggi. Salah satu gagasan paling terkenal dari Plato adalah teori bentuk atau ide. Dalam alegori gua, ia menggambarkan sekelompok orang yang terkurung dalam gua hanya melihat bayangan objek di dinding. Mereka percaya bahwa bayangan itulah kenyataan. Namun ketika salah satu dari mereka keluar dan melihat dunia nyata, ia menyadari bahwa ada lebih banyak hal di luar sana. Plato terkenal banget dengan Allegory of the Cave. Analogi gua yang menggambarkan sikap kritisnya terhadap dunia nyata. Jadi, coba bayangkan. Ada sekelompok orang yang sudah terikat di dalam gua sejak lahir, dan mereka hanya bisa melihat bayangan-bayangan yang ada di dinding gua. Nah, bayangan-bayangan ini, menurut Plato, adalah realitas palsu, yang hanya mencerminkan sedikit dari kenyataan yang sebenarnya. Gimana menurut kalian? Plato menggambarkan bahwa kebanyakan orang itu hidup seperti orang-orang di dalam gua. Mereka hanya menerima apa yang terlihat tanpa mempertanyakan atau mencari kebenaran sejati. Jadi untuk keluar dari gua dan melihat dunia yang sebenarnya, seseorang harus berpikir kritis dan mengeksplorasi lebih dalam. Plato juga memiliki pandangan kritis terhadap demokrasi. Dalam Republik, ia berargumen bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dia percaya bahwa seharusnya para filsuf yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebaikan yang memimpin masyarakat. Selain itu, Plato juga mengkritik keras bentuk demokrasi di Athena pada masanya. Dia merasa bahwa demokrasi yang memberi kebebasan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin
seringkali justru mengarah pada kebodohan kolektif. Kenapa? Karena menurut Plato, kebanyakan orang memilih pemimpin berdasarkan emosi atau keinginan sesaat, bukan berdasarkan kebijaksanaan atau pengetahuan yang mumpuni. Makanya, dalam karya terkenalnya yang berjudul Republik, Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf raja, orang-orang yang paling bijaksana, yang bisa memimpin dengan pengetahuan sejati dan berpikir kritis, bukan hanya berdasarkan opini publik. Jadi di sini Plato menunjukkan sikap kritis terhadap sistem pemerintahan yang ada. Menurutnya, kebijaksanaan dan pengetahuan harus menjadi dasar dalam membuat keputusan, bukan hanya sekedar suara terbanyak. Untuk Plato, pendidikan adalah kunci untuk mencapai pencerahan dan memahami kebenaran. Dia menekankan pentingnya dialog dan diskusi kritis dalam proses belajar. Metode pengajaran ini mirip dengan metode Sokratik, di mana pertanyaan diajukan untuk mendorong pemikiran mendalam. Plato juga mengajukan teori dunia ide yang sangat kritis terhadap dunia fisik yang kita lihat sehari-hari. Menurutnya, dunia yang kita lihat dengan indera kita hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sempurna, yang dia sebut dunia ide atau dunia bentuk. Misalnya ketika kita melihat sebuah meja, itu hanyalah bayangan dari bentuk ideal meja yang ada di dunia ide. Coba bayangkan, menurut Plato, dunia fisik itu selalu berubah dan tidak sempurna, sedangkan dunia ide itu abadi dan tak berubah. Nah, dengan berpikir kritis, kita bisa mulai menyadari bahwa apa yang kita lihat dan alami sehari-hari hanya sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Sikap kritis Plato masih relevan hingga hari ini. Dia mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima apa yang kita lihat atau dengar, tetapi untuk mempertanyakan dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Dalam dunia informasi yang begitu cepat saat ini, penting bagi kita untuk berpikir kritis dan tidak terjebak dalam bayangan-bayangan. Selain mengkritik sistem pemerintahan dan dunia fisik, Plato juga sangat kritis terhadap sistem pendidikan yang ada. Dia merasa bahwa pendidikan di zaman itu terlalu mengutamakan memori dan pengajaran yang monoton, tanpa mengajarkan bagaimana berpikir secara kritis dan mencari kebenaran. Dalam pandangan Plato, pendidikan seharusnya membantu seseorang untuk mengenali dunia ide dan mengembangkan kebijaksanaan. Plato bahkan mendirikan sekolahnya sendiri, yang bernama Akademia, untuk melatih para pemimpin dan filsuf masa depan. Di Akademia, dia mengajarkan para murid untuk berpikir kritis, menganalisis argumen, dan memahami konsep-konsep abstrak yang lebih dalam. Pendidikan itu bukan hanya soal menghafal, tapi soal mengembangkan pikiran dan mencari kebenaran sejati. Sikap kritis Plato sangat mempengaruhi banyak filsuf setelahnya, terutama muridnya yang terkenal, Aristoteles. Namun pengaruh Plato lebih luas lagi, hingga ke dunia modern. Konsep-konsep tentang dunia ide, demokrasi, dan pendidikan yang dia ajukan masih menjadi bahan perdebatan dan kajian yang sangat relevan hingga saat ini. Jadi teman-teman, sikap kritis Plato bukan hanya tentang menolak dunia fisik atau mengkritik demokrasi. Dia ingin kita melihat lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan tidak hanya menerima begitu saja apa yang ada di sekitar kita. Kritis itu bukan berarti menentang segala sesuatu, tapi mencari dan memahami kebenaran yang lebih dalam. Dan itu, menurut Plato, adalah tugas mulia seorang filsuf. Begitulah teman-teman, sikap kritis Plato yang luar biasa. Semoga pemikiran Plato menginspirasi kalian untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Jadi, apakah kalian setuju dengan pandangan Plato tentang dunia, pendidikan, atau demokrasi? Atau mungkin ada pemikiran lain? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay critical.